Hai guys, jumpa lagi bersama aku di channel Arum Official YouTuber Plaza. Kali ini aku mau ngajak teman-teman lihat persiapan buka lapak di pasar. Oke, ayo ikutin aku terus. Kali ini untuk persiapan buka lapak di pasar seperti biasa ya guys. Pertama-tama itu kita harus diriin tendanya. Dan kalau kita mau diriin tendanya itu bener-bener ribet guys. Yang pertama kita harus mendirikan 4 tiang utama ya guys ya. Seperti ini. Yuk kita ikuti terus. Oh iya, ini warung kita udah lumayan banyak lagi isinya. Bagi teman-teman yang mau pedang grosir, jajanan, sembako, insya Allah kita kasih harga bagi ya teman-teman. Nah ini langsung lihat aja, ini semua kebutuhan 9 bahan pokok insya Allah kita cukup di toko sembako Mbak Arum guys. Terima kasih, alhamdulillah kita merintis lagi walaupun dengan jalan merangkak kita tetap usahakan. Oh iya sebentar, aku melayani yang belanja guys. Ada tuh, buka coba dah, mendak cuek dah, apalah. Ya seperti itulah guys, walaupun kita lagi sibuk banget, tapi kalau andai ada yang lagi beli, mau nggak mau kita harus layan dulu. Dan ini guys, pelanggan kita juga, ini namanya Mang Macan. Wow serem juga ya guys ya, dia habis ngerosir telur dia guys pagi-pagi ini. Nah iya, buat kalian info semua, telur di akhir tahun 2025 ini lagi melambung tinggi ya guys ya, jangan kaget oke? Nah di hari-hari biasanya kita itu menerima orderan juga guys. Oke teman-teman semua para pedagang, aku flashback sedikit ya, ini video sebelumnya di hari-hari biasa. Kalau hari biasa kita nerima orderan antar ke tempat COD ya guys. Nah ini si Pak tuaku kesayangan yang selalu bisa bantuin aku dalam keadaan kayak manapun guys. Walaupun dia tua tenaganya tapi sangat bermanfaat dan sangat banyak banget faedahnya. Ini juga si gadis kecilku, ini adiknya Hafiz ya guys, namanya Rahmadani, dia bantuin jaga toko. Oke guys lanjut, ternyata pesanan pelanggan setia kita Bu Tugini itu sangat banyak ya guys. Dia pesan daerah 1500, daerah 600, berbagai macam aneka minuman dan juga Indomie guys. Yang teman-teman yang mau dikasih harga grosir, harga bagi ya guys, kalian jangan ngirain kalau harga bagi itu dapat banyak. Kita hitungannya per dus bukan per unit ya guys. Contohnya Indomie goreng di sini dengan modal 116.000 aku jual 118.000. Tapi kalau bagi yang ngambilnya banyak bisa aku kurangi harganya lagi ya guys. Ya beginilah namanya kehidupan, kita nggak pernah tahu bagaimana nasib dalam dunia asmara, dunia bisnis kali ini ya. Seperti yang kalian lihat, alhamdulillah ayah kita ini orangnya getol banget ya teman-teman. Dia itu selalu rajin banget kerjaan. Alhamdulillah aku bersyukur banget punya suami kayak dia ini. Dan selalu ya teman-teman, semoga yang kali ini bener-bener langgeng sampai kakek nenek. Amin. Nih guys, ini dari tadi dia angkat tapi nggak penuh mobilnya guys. Karena kenapa, disambil ngelayanin juga. Jadi harap maklum ya teman-teman. Kalau yang namanya kita warungan itu kita harus bisa satset gitu. Ambil sana lempar sini, harus ngelayanin dulu. Oh iya sini teman-teman, aku aja ngelihat pemandangan sekeliling di desaku. Emang nggak indah ya teman-teman, tapi alhamdulillah banyak pepohonan yang rindang yang bisa menciptakan suasana yang sangat sejuk dan bernuansa kehijauan seperti ini teman-teman. Nih jalannya alhamdulillah juga udah dicor beton. Oke kita lanjut lagi ke video kita persiapan buka lapak di pasar. Akhirnya tiang-tiangnya udah berdiri dan kita lanjut. Ini mama skuter saya lagi naikin tiang-tiangnya ya guys. Palang-palang kalau kita nyebutin bahasa daerahku. Pokoknya kita tungguin sampai dia selesai, nanti kita lanjut lagi.
Nah, iya, ini dia udah mulai keringkak-keringku bergelut dengan terpal, guys. Ya maklum ya, terpalnya gede banget. Sedangkan dia naiknya sendiri. Oh iya, ini juga guys, Bibi lagi persiapan dandan dong. Harus perfect kalau mau ngadepi hari keramat kalau bahasa kita tuh, guys. Oke, lanjut. Sudah naik terpal-terpalnya, lanjut ayah ngiket di tiang-tiang supaya nanti terpalnya kagak kena angin badai biasa ya guys. Kadang-kadang namanya kita jualan itu nggak tahu cuaca, kadang-kadang tiba-tiba hujan, kadang-kadang panas banget, jadi kita harus tetap persiapan. Ibaratnya kata pepatah itu, sedia payung sebelum hujan. Jadi guys, kalau terpal udah naik, nanti ayah langsung nyiapin palang-palang untuk ngantungin aneka belanjaan kita guys yang mau kita jual di pasar. Ini contohnya dia lagi nyiapin tiang-tiang untuk gantungin jualan-jualannya guys. Oke, pokoknya ikuti kita terus bagaimana kegiatan keseharian kita. Oh iya guys, ini aku cepetin ya. Oh, kalian mau nonton video original lah. Duh, aku bisa pastikan kalian pasti bakal ngantuk dan sampai ketidur-tidur di shoot pertama aja. Ya namanya kita konten kreator harus kreatif gitu ya kan. Nah, jadi ya bagaimana caranya kita buat video itu harus maksimal mungkin ya. Sambil kita liatin ayah kerja. Boleh dong aku sedikit curhat sama teman-teman onlineku sekalian. Kenapa sih kok suaminya ganti? Ya namanya kita hidup di buminya Allah ini, kita nggak pernah tahu gimana takdir kita ya. Yang jelas apapun yang pergi berarti dia bukan yang terbaik untuk kita. Dan apapun yang dia dalam keadaan apapun dia tetap tinggal bersama kita, dialah yang terbaik. Dan pastinya semua itu sudah qadarullah, takdir dari Allah. Dan kita harus nerima aja, udah lillah aja. Alhamdulillah sudah selesai teman-teman. Dan ini si merah aku ya guys. Alhamdulillah juga si merah ini pegangan aku banget. Kalau aku mau kemana-mana aku selalu pakai sedia, karena aku nggak bisa bawa sepatu tua guys. Kan tahu sendiri postur tubuh aku tuh agak pendekan gitu ya, jadinya aku kalau pergi kemana-mana pakai si merah ini guys. Nah, udah lanjut lagi, si ayah ini lagi ngeluarin bagian sabun-sabun ya guys. Oh iya, aku di sini alhamdulillah dapat rezeki karena tukang jualan sabun-sabun yang di pasar itu dia berhenti, jadi aku yang ngelanjutin di sini guys. Dan yang pastinya aku udah dapat izin dari dia dan udah konfirmasi dulu sebelumnya, karena apa ya, namanya kita berkehidupan bersosialisasi itu kita harus punya etika ya teman-teman. Jadi harus beradab, jangan cuman berilmu tapi harus juga beradab. Itu adab kita sesama pedagang. Kita harus, kalau seandainya kita mau gantiin dia jualan itu, kita harus ngomong dulu, kompromi dulu. Tapi ya sebelum aku kompromi juga memang dia itu udah nawarin kalau aku mau ngelanjutin jualan sabun-sabun silahkan aja. Ternyata jualan sabun-sabun itu modalnya gede banget guys. Kalau dengan modal 10 juta aja belum apa-apa, karena kalian tahu sendiri seperti contohnya Resoklin Liquid itu modalnya 48.000, ada yang 49.000, sedangkan dalam satu dus itu isinya cuman 5 renteng, jadi kita cuma dapat 1.000 per dus ya. Kita tuh kalau misalnya per unit berarti dapat 100 rupiah guys. Si ayah ini maaf guys, maaf ya, aku nggak bisa nahan tawa soalnya suami aku ini bawaannya bucin melulu sama aku. Ya memang seharusnya berumah tangga itu seperti itu ya guys. Tuh kan ini ayah ini loh, orang lagi shoot video juga ada-ada aja ya. Ini guys, pokoknya yang aku jual di bagian sabun-sabun itu banyak banget guys. Ada sosok liquid, gentle gen, rinso, bomb, itu yang buat nyuci aja ya. Wah pokoknya banyak banget, ada yang berhadiah-hadiah juga. Kalau sampo-samponya itu aneka macam. Aku baru tahu guys, ternyata jualan sabun-sabun itu membutuhkan modal yang sangat besar. Dan juga kalian mau tahu guys, jualan sabun-sabun itu ternyata berat ngangkutnya. Karena contohnya sabun Gift itu kalau berapa dus aja udah berat ngulinya gitu. Jadi di sini aku ngerecokin ayah sama bibi, nggak sih ngerecokin, bantuin ya.
tapi malah ayah itu bucin-bucinan sama gara-gara aku bantuin di sini. Ya alhamdulillah guys ya, mudah-mudahan selalu langgeng, sakinah mawaddah warohmah. Doain semua teman-teman yang kali ini bener-bener sampai jannah kalau bisa, amin 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 amin. Di sini aku bantuin Bibi sambil nyusun, aku juga sambil ngisi apa yang kosong guys. Bayangin aja, yang kalian lihat ini udah penuh, tapi di sini kita itu kudu belanja lagi. Karena apa? Kadang-kadang masih ada aja orang itu yang mau ngambil buahnya, jadinya kita nggak bisa jual buat yang ngecer, ada yang grosir guys. Jadi kita kudu belinya itu buat ngecer, ada juga persiapan yang buat ngrosir. Nah di sini bingung guys, kalau seandainya hari keramat, hari Jumat, hari pasaran, kita nggak bongkar dulu. Kalau di gudang kita nggak bisa ngira-ngira, jadi kita harus real buka dulu. Jadi kita tahu oh bagian apa yang habis. Misal contohnya bagian sampo-sampo, kayak contohnya sampo zinc itu guys, kalau nggak kita buka dulu kan kalian tahu sendiri, sampo zinc aja merek zinc itu ada beraneka warna guys. Ada yang kuning, ada yang hijau, ungu, biru, hitam dan lain sebagainya. Belum sampo yang lain-lain ya guys ya. Ya udah, pokoknya buat kalian yang mau tahu trik berdagang supaya laris manis, ikuti aku terus ya. Dan bagi teman-teman yang punya pertanyaan gimana caranya, trik dan tipsnya supaya warungnya berkembang pesat dan selalu rame, boleh klik di kolom komentar. Kalau aku nggak sibuk, nanti aku bakal bales ya teman-teman. Dan ini sedikit bayangan pasarnya baru mulai ya teman-teman. Alhamdulillah udah rame kan tuh. Diserbu ibu-ibu yang pertama sekali itu pasti sabun-sabun. Ya udah, cukup segini aja video dari aku. Terima kasih yang udah menonton. Bye bye. Assalamualaikum.